Di bulan ini kita bicara tentang discipleship ya, discipleship ya, discipleship. Bahasa Indonesianya pemuritan. Ini saya googling discipleship, tanya ChatGPT, tanya Google ya, semuanya bilang kalau di discipleship itu metode yang hampir dikatakan itu enggak ada di agama lain ini. Jadi discipleship itu sangat identik dengan kekristenan. Jadi kalau teman-teman cari kata discipleship, yang muncul itu pasti tentang pemuritannya kekristenan, dalam kekristenan. Jadi ini sebuah metode yang buat saya cukup biblical method yang sangat-sangat dasar dan cuma ada di agama kita ini, cuma ada di Kristen, bahwa menyatakan bagaimana konsep pemuritan itu cuma ada di Kristenan. Dan yang menarik, discipleship pemuritan itu adalah metode yang sudah awal ada di Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh besar di Alkitab itu dihasilkan melalui proses discipleship. Jadi minggu lalu Kojo juga sudah menjelaskan tentang gambaran besarnya discipleship, pemuritan, bahwa itu adalah perintahnya Matius 28 ya. Matius 28 mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi discipleship ya. Dan kalau kita baca di Alkitab banyak pemimpin-pemimpin seperti Yosua. Yosua itu dimuridkan oleh Musa. Kemudian Nabi Elisa yang luar biasa itu dia dimuridkan sama Elia. Yang paling ultimate tentu saja Tuhan Yesus ya, ini paling ultimate. Satu punya muridnya 12 dan jadi semua, ini paling ultimate. Yang lainnya cuma satu-satu, Musa sama Yosua, terus Paulus punya Timotius, kemudian siapa lagi, cuma satu-satu. Hanya Tuhan Yesus yang paling ultimate. 1 lawan 12 jadi semua. Jadi ini konsep yang sangat-sangat luar biasa bagaimana bisa menghasilkan seorang pemimpin. Nah, kalau kita bicara pemimpin, kita nggak usah bicara terlalu jauh-jauh pemimpin apa, nggak usah. Kita bicara pemimpin ini tentang bagaimana kita nyambung sama firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang visi. Kita bicara tentang bagaimana visinya Tuhan, yang Tuhan itu pengen buat setiap kalian di sini itu dapat dinyatakan melalui proses pemuritan, melalui proses discipleship. Nah, banyak contoh tentang discipleship, prosesnya seperti apa kita banyak, tapi hari ini kita mau belajar dari Saulus ya, Paulus dan Saulus. Nah, saya nggak bicara tentang Paulus kepada Timotius, tapi saya mau sharing hari ini mengenai Saulus yang belajar dari Barnabas. Nah, ini mungkin nggak banyak yang memperhatikan, nggak banyak yang melihat kisahnya ini, tapi kisah ini menarik karena Barnabas ini orang yang disebutkan. Kalau kalian klik di HP kalian, cari nama Barnabas, ketik aja Barnabas. Enggak banyak namanya teman-teman, enggak banyak. Cuma di Kisah Para Rasul, di Galatia itu ada, enggak banyak. Tapi gara-gara Barnabas nih, muncul nih namanya Paulus yang notabene ini rasul yang luar biasa hebat gitu ya. Kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul 9, ayat 26 sampai 30. Kemudian nanti disambung di Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Dibuka dulu Alkitabnya. Saya kasih waktu. Kisah Para Rasul 9 26 sampai 30, kemudian 11 ayat 25 sampai 26. Oke. Saya baca ya, teman-teman. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi garis bawahi nggak ada orang yang percaya sama Saulus, ya nggak ada orang yang percaya karena apa? Diragukan. Kemudian tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi dan berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh Saulus ya. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat,
mereka membawa dia, yaitu Saulus, ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Jadi kisahnya dari Saulus ini habis di Yerusalem dia mudik ke Tarsus kampung halamannya. Kita lompat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang 25 sampai 26. Dikatakan bahwa lalu pergilah Barnabas ke Tarsus, kampung halamannya Saulus. Untuk apa? Untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid ini pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi ini sedikit kisah tentang hidupnya Saulus atau Paulus sebelum dia ini jadi rasul yang besar yang dipakai Tuhan. Dia ini petobat baru ketemu Yesus tengah jalan, kemudian sempat buta, didoakan oleh Ananias dan dia bertobat. Habis bertobat, kalau teman-teman baca wah dia itu sudah semangat untuk mengikut Yesus. Dia bisa ke sinagog dan bertanya jawab. Dia sudah bisa bantah-bantahan sama pemuka-pemuka agama. Dia langsung membela nama Yesus, wah luar biasa. Tapi pada saat dia mau masuk ke lingkungannya orang percaya, enggak banyak yang percaya sama dia. Ragu, bayangin seseorang yang habis mengkhianati kalian, tiba-tiba bergabung, mau jadi friend dengan kalian. Apakah kalian dengan mudah menerimanya? Tentu saja tidak pasti, ya kan? Semula dia mengkhianati kita, menusuk dari belakang, tiba-tiba besoknya bilang, saya mau berteman dengan Anda. Apakah semudah itu? Tidak semudah itu, Ferguson pasti ya. Enggak mudah, karena apa? Karena ya ragulah, sama. Saulus pun waktu itu mau bergabung, tapi ragu-ragu. Hanya Barnabas yang mau terima Saulus pada waktu itu. Nah ini tokoh yang menarik buat saya. Barnabas ini tokoh menarik. Kemudian pada saat Barnabas ini pelayanan di Antiokhia, tiba-tiba dia tuh teringat sama Saulus. Padahal kurang lebih Saulus itu di Tarsus, saya baca literatur kurang lebih sekitar 10 sampai 14 tahun. Cukup lama. Dan Barnabas ini ingat, ada Saulus dulu ya. Dia ini bisa digunakan, ini mau dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya apa? Dia menyusul Saulus ke Tarsus. Jadi teman-teman harus pahami dulu kisahnya ini, bagaimana Saulus masuk ditolak, diterima oleh Barnabas, kemudian pergi pulang ke Tarsus, dijemput lagi sama Barnabas, dan pada akhirnya mereka pelayanan bareng, sampai pada akhirnya Paulus ini pelayanan sampai ke Roma, sampai jadi tawanan di Roma, memberitakan Injil di Roma sebegitu luar biasanya, bahkan sampai ke Indonesia ini. Ini salah satu buah pelayanannya Paulus ini adalah kita pemberitaan Injil saat ini. Nah kita mau belajar tentang kisahnya Barnabas ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Barnabas ini ya? Jadi Barnabas itu dia ini seorang pemimpin pada saat itu. Dia lebih senior secara Kristen, dia lebih senior daripada Saulus. Dan dia ini mau menerima Saulus yang baru. Nah ini pesan yang buat saya, pesan yang cukup menarik. Ini saya kasih foto Jiraiya sama ini ya. Naruto ini mentor sama anak buahnya ya. Mereka sudah berkelana keliling-keliling dan Naruto-nya belajar banyak ilmu dari Jiraiya. Jadi gurunya bukan Kakashi paling banyak, tapi banyak sama Jiraiya gitu ya. Ilmunya banyak di sana. Nah sama, selama Barnabas ini ketemu sama Saulus, Barnabas ini dia nggak pilih-pilih, dia nggak tolak-tolak. Pesannya apa sih? Pesan pertama buat para pemimpin, teman-teman yang di sini sudah jadi leader, teman-teman yang di sini yang merasa lebih senior di dalam kekristenan, ya, yang merasa senior lebih dalam kekristenan, perhatikanlah firman Tuhan ini. Jangan pernah kita itu pilih-pilih, jangan pernah pilih-pilih, jangan pernah engkau menyepelekan. Mungkin ada rekanmu, anakmu yang kalian gembalakan, atau ada jiwa yang nampaknya kayak enggak potensial, terus kita kayak pilih-pilih. Bayangkan kalau Barnabas ini bersikap sama seperti kalayak pada yang lainnya, orang Kristen pada lainnya. Dia melihat bahwa, wah Saulus ini enggak bisa dipegang loh. Orang ini kemarin ini habis menyiksa, kalau aku
dia punya negative thinking, pasti dia bilang, kita harus hati-hati ya, bahaya, jangan langsung resiko. Berapa banyak daripada kita, mungkin para pemimpin terlebih dahulu nih, kita nggak bicara teman-teman yang belum jadi pemimpin atau nantinya jadi pemimpin, ingat kata-kata ini, jangan pernah kita menyepelekan benih-benih daripada potensial member kita mungkin. Kita merasa bahwa, anak ini kelihatannya ini nggak potensi nih. Anak ini kelihatannya nggak bisa, nggak layak ini dibuat dipercayain sesuatu. Anak ini loh baru, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan pernah. Ingat kisahnya Barnabas ini. Karena Barnabas menaruh kepercayaan kepada Saulus yang notabene pada waktu itu masih bukan siapa-siapa. Dia mau melayani, mau menerima. Akhirnya apa? Saulus berubah jadi Paulus dan bertumbuh besar. Berapa banyak daripada kita tuh pilih-pilih. Wah, kamu itu enggak masuk gengku. Aku sudah punya komunitas. Komunitas kami ini orang-orang yang senior-senior di dalam gereja. Kami ini sudah di JC sudah senior kami ini, sudah semua orang hormat kepada kami. Kemudian ada anak baru, kutuk datang mau join gabung gitu ya. Lu siapa? Kamu belajar dulu, masih lama kalian gitu. Enggak, teman-teman. Perhatikanlah firman. Firman ini mengatakan bahwa Barnabas ini punya hati mengasihi, enggak peduli siapa itu Saulus, enggak peduli siapa itu orang yang baru, dia mau terima. Karena dia lihat bahwa ini adalah jiwa yang harus dilayani. Kita pun sebagai orang percaya, jangan pernah menyepelekan teman yang mungkin baru pertama kali datang. Tadi ada 2 orang teman kita baru datang, kita ini pemain baru nih, nggak seru, ngapain ini anak baru di sini. Jangan pernah nyepelekan. Karena bisa jadi dia adalah jiwa yang dititipkan Tuhan buat kita. Karena dia ini mau dipakai Tuhan luar biasa loh. Jadi pernah sepelekan satu jiwa pun. Ada firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 7 dikatakan, karena yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Enggak peduli siapapun dia dari mana benihnya, pokoknya kita tahu bahwa jika Tuhan menitipkan kepada kita, dia tuh jadi temannya kita, jaga teman kita ini. Walaupun dia mungkin masih baru. Karena apa? Tuhan yang akan pelihara dia. Saya punya kisah cerita di care kami ada care, seringkali ada teman-teman yang unik ya, unik itu dalam arti teman-teman yang buat kita itu kayak ini diajak sharing gak bisa sharing, diajak cerita gak bisa cerita, kok gak seru banget nih ya. Tapi ada kalanya mereka itu saat kita layani, saat kita tetap keep in touch sama mereka tiba-tiba datang ngobrol sama kita, mereka tuh bisa sharing sesuatu yang mind blowing buat saya gitu. Wah, gak nyangka ya orang kayak gini, orang yang nampak biasa sharing one on one sama saya, terus dia bisa sharing sesuatu yang deep, yang dalam, yang saya rasa belum tentu teman-teman yang pada umumnya itu bisa dapatkan sharing itu. Dia bisa berbagi bagaimana kisahnya dia ngobrol, mendapatkan revelation waktu dia baca firman. Padahal kalau care, kalau ibadah kayak orang main HP. Nah, sudah ya. Yang suka main HP ya, sekarang siapa tahu main HP sambil dengerin ya, siapa tahu gitu. Jadi ada dia modelnya kayak gitu. Tapi pada waktu dia sharing, dia cerita, ngobrol gitu, wah orang ini berbeda ya. Pengenalannya kan Tuhan tuh enggak nampak kelihatan orang ini, karena apa? Nampaknya orangnya main HP. Tapi waktu sharingnya luar biasa. Dan itu seringkali kalau kita menyepelekan orang seperti ini, kita seakan-akan kayak menghilangkan kemungkinannya dia itu bertumbuh jadi besar. Dan ini yang diambil sama Barnabas. Dia ambil kesempatan ini tuh untuk ambil Saulus. Dia mau memuridkan Saulus. Dia mau ngajarin, Saulus ini loh, aku terima engkau. Teman-teman yang kalian lebih lama bergereja di JC ini, terima, ada teman baru, sambut dengan baik. Perlakukan dengan baik. Jangan sampai teman kalian yang baru datang merasa gak nyaman. Mereka merasa nggak comfortable. Waduh, ngapain ya? Aku nggak ada yang kenal sama aku. Aku ini merasa ditolak di sini. Jangan, terima mereka. Karena siapa tahu mereka dititipkan kepada Anda untuk jadi saluran berkat yang luar biasa buat hidup kalian. Yang kedua, teman-teman, Saulus ini melakukan apa? Dia ini belajar dan melakukan apa yang diajarkan oleh Barnabas. Pemuritan itu selalu identik dengan apa? Belajar dan melakukan sesuatu. Ini topik yang buat saya nggak nyaman buat kita yang nggak suka belajar gitu ya. Mohon maaf, tapi selama kita jadi seorang murid, selamanya engkau akan belajar dan harus melakukan sesuatu.
Beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah buku, namanya tuh Not a Fan. Ini buku yang buat saya sedikit ngeri kalau dibaca, karena apa? Membuat saya tuh jadi sedikit bahasanya tuh kayak radikal, kayak orang yang wah ngeri ya kalau kita itu jadi seorang pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bukan cuma sekedar fans. Saya tuh suka klub bola ya. Saya klub bola, dulu tuh kalau klub yang saya suka itu dari sejak zaman kecil tuh namanya, kalau di Italia namanya Inter Milan. Nah, itu sudah zaman bahula, itu sudah lama sekali. Kalau orang fans, kalau timnya lagi jelek, kadang-kadang apa? Bukan timku itu yang juara-juara, enggak. Tapi kalau dia tuh benar-benar yang real fans, pengikut yang benar-benar, walaupun degradasi ya tetap diikutin. Itu namanya fans. Pertanyaannya, saat kita bilang kita ini pengikut Kristus, kita itu muridnya Kristus, seberapa banyak daripada kita itu hanya sekedar fans ternyata. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Seringkali ujiannya pengikut adalah pada saat ada sesuatu yang berbeda yang kita alami. Contoh, kita tahu firman Tuhan. Jangan, kalau sama anak-anak sekolah minggu kita biasanya, jangan mencontek. Semua satu kelas mencontek, kira apakah Anda akan mencontek? Oh tidak, saya enggak mencontek, saya pegang firman. Pertanyaan kedua, semua. Kalau teman-teman kita berpendapat bahwa, kita nonton film porno itu wajar loh sekarang. Sudah banyak di YouTube, di TikTok tuh banyak, enggak apa-apa. Kita sudah dewasa, it's okay, enggak apa-apa. Semua temanmu satu kelas nonton. Kira-kira seberapa beranikah kalian untuk berkata bahwa tidak, saya tidak akan nonton. Karena itu tantangan susah loh. Teori gampang teman-teman, praktiknya susah. Saya cukup kaku perkara gini-gini ya. Karena contoh, saya pernah ekstrim berkendara motor di stopan ini ya, Konfit itu ya, tahu ya Konfit itu ya. Itu stopan rada gak jelas. Kenapa? Merah, semua orang jalan. Tapi buat saya bisa berani di tengah-tengah merah, saya tetap berhenti. Motor, biarin dibelin, cuek aja. Sepele loh teman-teman, sepele. Saya berkendara dari keluar rumah kompleks saya ke perumahan depan, pakai helm untuk belanja ke depan. Kenapa? Karena sepele, karena peraturannya saat kita berkendara harus pakai helm. Apakah peraturannya saat kita berkendara jaraknya 100 meter baru pakai helm? Apakah seperti itu? Rule is the rule. Firman Tuhan itu sama. Firman Tuhan itu firman kalau Tuhan ngomong bahwa Tuhan itu harus dipuji, disembah. Aturannya seperti itu. Jangan berbohong, taatilah orang tuamu. Enggak peduli aturan, enggak peduli kondisinya seperti apa. Kalau kita namanya murid, taat ya taat. Enggak ada if. Kalau ada orang tua, aku taat. Orang tua aku pergi, aku enggak taat. Nah, itu namanya kita bukan murid. Kamu hanya seorang fansnya Tuhan. Kalau kondisinya baik, ya saya murid. Ada juga yang seringkali orang terkotak-kotak dengan bahasanya gini. Oh, kita ini juga harus relevan. Kita ini harus pakai akal. Harus sesuatu yang make sense. Kalau mayoritasmu bilang bahwa A itu adalah salah, dan kita tahu sesuai firman Tuhan, A itu benar. Beranikah kamu ngomong bahwa A itu benar? Saya enggak yakin semua orang di sini berani bilang kayak gitu. Tapi kalau kamu bilang kamu pengikut Kristus, itu loh kayak gitu loh. Kalau kalian ngomong bahwa aku ini pengikut Kristus, tapi kenyataannya kamu masih dengan takut ngomong bahwa itu salah loh. Orang yang berbuat seperti itu tuh salah, enggak sesuai firman Tuhan, dan kalian bahwa aku ini minoritas di sini. Teman-temanku di sekolah itu ngomong kayak gitu tuh boleh. Ya sudahlah, aku kan berhikmat. Jadi aku ini harus tunduk. Saya setuju dengan berhikmat. Saya setuju dan saya sangat-sangat tahu. Saya mengerti. Tapi kita juga harus tahu batasnya. Karena hari-hari ini seringkali kita orang Kristen, kepercayaan kita bukan diuji dengan mana yang salah dan mana yang benar. Tapi lebih banyak karena mayoritas atau minoritas. Saat kita diserang oleh mayoritas, dalam arti mayoritas mengatakan bahwa itu boleh. Berpacaran sambil berbuat mesum itu biasa. Berpacaran sambil mencium itu biasa. Berpacaran sambil pegangan tangan, sambil kita mungkin deket-deketan, it's okay, itu wajar. Ya kayak gitu. Itu yang orang luar.
Tapi pernah nggak kalian tanya sama firman Tuhan? Apa kayak gitu? Sesudah kamu tanya, apa kamu bisa bilang dengan firman Tuhan berkata bahwa, ya Tuhan, aku belajar ini nggak boleh. Dan aku mengerjakannya, aku taat Tuhan. Itu namanya murid. Nggak gampang saya tahu, tapi itu murid. Dan itu susah, harus dilakukan. Kalau kita cuma sekedar, saya mau melakukannya, tetapi kalau aku di gereja, itu bukan murid. Itu namanya apa? Penggembira di gereja. Tantangannya kita kalau kita mau didisiplinkan, discipleship, pemuridan, kita harus berani ngomong. Nek ini enggak baik, ya enggak baik. Sesuai firman. Harus berani. Harus stand out. Enggak boleh kita jadi orang yang cuma sekedar di tengah-tengah mayoritas firman Tuhan ini dibilang, oh iya enggak boleh. Atau bahasanya diperhalus. Oke lah diperhalus mungkin. Tapi kalau itu salah ya salah. Jadi teman-teman, kita harus ngelihat bagaimana firman Tuhan itu yang kita pelajari harus dipraktekkan. Dan ini adalah salah satu inti dari discipleship, pemuritan. Kita harus diajar. Dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Ya. Yang terakhir teman-teman, bagaimana seorang Saulus itu ikut Barnabas, itu enggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi bertahun-tahun. Artinya apa sih? Pemuritan tuh enggak takes time, dia selalu butuh waktu. Butuh waktu untuk apa sih? Untuk kita tuh bisa bertumbuh, untuk kita bisa dimuridkan, itu perlu waktu. Enggak bisa kamu ngomong, aku mau dimuridkan, tapi waktunya enggak lama-lama ya. Waktunya 1 tahun aja, waktunya 1 bulan aja. Aku kasih waktunya 1 bulan 1 kali aja ya. Enggak bisa gitu. Pemuritan itu adalah continue, terus menerus. Dan waktunya enggak ada yang tahu sampai apa? Sampai kita benar-benar siap. Itu pemuritan. Karena pemuritan itu adalah life lesson. Belajar bagaimana kita itu sabar. Bagaimana kita itu harus melakukan firman Tuhan sehari-hari. Jadi enggak ada bisa waktunya cuma sebentar. Kita ngomong, wah aku mau ikut pemuritan. Tapi jauh suwe-suwe, kelamaan. Hidupku ini masih banyak hal yang seru-seru yang harus aku lakukan. Enggak bisa gitu. Firman Tuhan, Yesus saja memuridkan 12 muridnya butuh apa? 3,5 tahun. Dan hanya hal yang itu dilakukan. Kita perlu waktu, kita perlu menyediakan waktu dalam hidup kita untuk mau dimuridkan. Terlepas oleh siapapun itu. Dan kalau kita tahu ya, contoh pemuritan. Siapa yang suka live TikTok? Ada? Live TikTok. Suka nonton live TikTok? Ada? Nonton live YouTube? Atau Instagram, IG live, tahu nggak? Kalian secara nggak langsung kalian tuh sedang ikut pemuritan loh pada waktu IG live itu disebut live TikTok. Percaya nggak percaya? Karena setiap kali waktu kalian live TikTok, kalian ngeliat kan, oh kayak gitu ya, pakai baju yang keren tuh kayak gitu ya. Oh orang yang influencer tuh pakainya seperti ini. Oh berarti aku harus berbusana seperti itu ya. Pakai sepatunya kayak gitu ya. Cara jalannya tuh harus kayak gitu ya. Kita tiru. Secara nggak langsung, kalian tuh sedang muridkan melalui apa? TikTok. Muridkan melalui apa? IG secara nggak langsung. Pertanyaannya, pemuritannya itu apakah akan membangun hidupmu dengan lebih baik? Pemuritan itu apakah akan membuat hidupmu menjadi lebih dekat sama Tuhan? Apakah hal tersebut akan membuat kita jadi lebih sesuai dengan firman Tuhan dulu? Itu yang kita harus hati-hati. Jadi kalau kita mau berproses, kalau kita ini mau ikut dalam pemuritan, melakukan firman dan macam-macam, coba lihat bagaimana kisah suksesnya Saulus ini. Dia yang bukan siapa-siapa semula, orang yang gak dianggap, orang yang mungkin diabaikan. Berita baiknya adalah dia pada akhirnya setelah ikut proses pemuritan yang ada, dia jadi seorang rasul yang besar. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang merasa bahwa, aku ini bukan siapa-siapa. I'm a cupu man. Bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya skill, koneksi pun nggak banyak,
Nggak ada orang yang mau main sama saya, nggak ada orang yang mau ngobrol sama saya. It's okay. Paulus juga alami seperti itu kok. Tapi apa? Saulus ini mau ikut dalam proses pemuritan. Nah, kalau di sini gimana caranya? Nah, paling gampang care. Join care. Paling gampang sudah itu. Care mungkin bukan pemuritan yang one on one secara langsung, tapi paling gampang. Sekarang yang kita punya adalah care. Join care, ikut care. Kamu akan bertemu di sana dengan teman-temanmu, dimuridkan, belajar firman bareng, belajar untuk taat, belajar untuk mendengar apa yang harus dilakukan. Jadi saya mau akhiri dengan ini teman-teman. Jadi seringkali pemuritan itu nampak susah dilakukan. Karena apa? Berat. Seperti saya bilang tadi, proses pemuritan yang paling utama itu adalah bagaimana kita ini belajar taat dan kita mau belajar melakukan. Melakukan dengan siapa sih? Melihat pemimpin kita biasanya. Pemuritan itu berarti melibatkan murid dengan guru. Gurunya siapa? Pemimpin kita. Kalau kalian belum punya guru, paling gampang join care. Di care ada guru-guru, ada kakak-kakak kalian yang akan bantu untuk kita, untuk lebih kenal sama Tuhan. Itu care. Buat kita yang murid, milikilah hati mau belajar, melakukan. Jangan cuma sekedar menjadi seorang fansnya Tuhan. Fans yang cuma taunya apa? Oh iya, saya tahu peraturannya itu enggak boleh. Tapi ya apa, semua orang melakukannya, ya saya ikut melakukannya. Itu namanya fans. Tapi kalau engkau murid, kamu tahu itu enggak boleh, ya jangan dilakukan. Itu namanya murid. Belajarlah menjadi seorang murid yang taat, yang setia sampai pada akhirnya. Oke, amin. Semoga kita belajar sesuatu bersama ya hari ini ya. Jadi berkat buat teman-teman, enggak cuma sekedar tahu, enggak cuma sekedar mengerti, tapi kita sama-sama belajar dan boleh mengerjakannya.